Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 10 November 2022 dengan judul Dia Tidak Akan Meninggalkan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas aktivitas pelayanan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 94 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Mari kita ikuti penjelasannya. Marilah kita mengingat bahwa Yesus mengenal kita secara individu dan tersentuh dengan kelemahan kita. Dia mengetahui keinginan setiap makhluk ciptaannya dan membaca kesedihan yang tersembunyi dan tak terucapkan dari setiap hati. Jika ada salah satu anak kecil terluka, yang baginya dia telah mati, dia melihatnya dan akan memanggil pelakunya untuk bertanggung jawab. Yesus adalah gembala yang baik. Dia merawat domba-dombanya yang lemah, sakit-sakitan, dan yang tersesat. Dia mengenal semua nama mereka, penderitaan setiap domba, dan dari kawanannya menyentuh hatinya yang penuh simpati. Dan seruan minta tolong mencapai telinganya. Salah satu dosa terbesar dari para gembala Israel yang ditunjukkan oleh Nabi, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Domba-dombaku berkeliaran di gunung-gunung serta bukit-bukit dan tercerai-berai di seluruh permukaan bumi. Tidak ada seorang pun yang mau memperhatikan mereka atau mencari mereka. Yesus memperhatikan masing-masing kita seolah-olah tidak ada individu lain di muka bumi ini. Disalin dari buku Testimoni jilid 5 halaman 346. Allah mendekatkan umatnya kepadanya lewat ujian, pencobaan, dengan menunjukkan kepada mereka kelemahan dan ketidakmampuan mereka sendiri. Dan dengan mengajari mereka untuk bersandar kepadanya sebagai satu-satunya bantuan dan pelindung mereka. Dengan demikian tujuannya tercapai. Mereka siap untuk digunakan dalam setiap keadaan darurat, untuk mengisi posisi kepercayaan yang penting, dan untuk mencapai tujuan besar yang untuknya mereka diberikan kekuasaan. Disalin dari buku Testimoni jilid 4, halaman 86. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini.
memberikan satu kekuatan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Marilah kita mengingat bahwa Yesus mengenal kita secara individu dan tersentuh dengan kelemahan kita. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan segala tugas tanggung jawab mereka, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami berdoa juga untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Kiranya hikmat dan sukacita sorga Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat dan sukacita sorga Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini. Kami juga menyerahkan kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati tukang dan juga material yang dipergunakan. Terlebih Bapa, biarlah semua proses perizinan berjalan sesuai tepat pada waktunya. Kami juga menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, para dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka untuk mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan lindungi mereka, berikan mereka kekuatan kesehatan, agar mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas dan pekerjaan mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu diajar untuk memandang Tuhan Yesus setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka selalu bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.